Sekarang yang kita ingin bahas perannya Sa'ad adalah di wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, ini semua wilayah yang sangat luas sekali. Ini dulu negara adikuasa, Persia. Terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar, dan mereka penyembah api. Diutuslah seseorang yang bernama Asim, dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra, kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan, kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam, tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami. Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja, wilayah Romawi, yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar, karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Maka Yazdajar ini pun marah, sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian. Dia menghina, dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya. Kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur ini percaya diri yang berlebihan, maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah, pulang aja. Maka Qais bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, gak bisa tahan. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi, benar, kami adalah kaum yang sangat terhina, kami kaum yang sangat rendah, sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Maka pulanglah mereka ini. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran. Dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang. Bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, itu penuh dengan semangat perang. Memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Lalu saat pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Mughirah datang. Negosiasi, Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama, tawarkan Islam, atau tidak jizyah, kalau tidak perang. Datang Al-Mughirah sama aja. Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin ditiberatkan kisahnya, Rub'i ibn Amir radhiyallahu anhu. Ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya. Rub'i ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya
ikal panjang, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rubi'i? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rubi'i tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Ada singgasana khusus Rustum ini emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Lalu setelah selesai persiapan ini, maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad. Kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rubi'i. Begitu Rubi'i tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya. Ini utusannya gitu. Kata mereka begitu Rubi'i datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubi'i tersenyum. Dia turun, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh. Memang karpetnya bagus gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rubi'i dia nggak jawab dulu, diambil dipotong karpet itu. Diambil ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan. Belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian. Jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang peperangan, ini lain. Gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh, gak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, dayang-dayang, emas, segala. Mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, dia harus tunduk. Harus dibuat, buat begitu. Rubi'i subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rubi'i buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya. Ini biasanya keledai ditaruh di depan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini, dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh, ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, dibukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledainya, ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu pada saat itu Rubi'i radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi'i ingin membalas itu mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu. Tapi apakah poin itu Rubi'i berpikir atau tidak? Allahu alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik gak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk.
Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja. Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rabi'i, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal, kata Rabi'i dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan gitu kan? Kata Rabi'i, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin. Tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Ya begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin. Kata Rustum, baiklah. Beri kami waktu untuk berpikir. Kata Rabi'i, sehari atau 2 hari? Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa. Saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar. Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rabi'i, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktumu lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari, maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih. Islam, kau selamat. Atau jizyah, terhina, atau kami akan penggal lehermu. Kata Rustum, ini orang luar biasa ini, gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini nih? Pokoknya nggak ada A, B, nggak ada. Kata Rustum, baiklah, kami akan berpikir. Pulanglah Rabi'i ini, lalu Rustum mulai berpikir, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yazdajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapin ini bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak terpengaruh dengan harta, dan memang yang dikeluarkan pada saat itu harta-harta yang sangat besar. Oleh Rabi'i ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu, dia balik. Enggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang. Gitu. Maka setelah musyawarah, Yazdajar bilang tidak bisa kita biarkan, harus perang. Baiklah, ringkas cerita, keluarlah pasukan pada saat itu.